Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 12 Januari 2022, hari biasa pekan pertama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Engkau telah menganugerahi kami rahmat iman, maka kami Kau ajarkan untuk bagaimana memulai berdoa dengan tanda salib, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam kehidupan kami sering sakit, kekecewaan, kecemasan hadir dalam langkah-langkah kami. Maka kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar kami setia mengikuti jalan Putra-Mu. Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan, Engkau memberikan terang, agar kami dapat melihat apa yang harus kami lakukan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita melihat dari dalam Injil ini bagaimana persahabatan yang terjadi antara Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, 4 murid pertama yang dipanggil Yesus. Bagaimana Yakobus dan Yohanes si kembar mendengar tentang mama mertua Simon Petrus sedang sakit. Mereka tentu menjenguknya dulu. Inilah sosialitas persahabatan. Menjenguk mama mertua Simon, dan kemudian juga pergi ke rumahnya Andreas. Sesudah itu mereka berangkat mencari Yesus, memberitahukan bahwa mertua Simon datang. Lalu dengan sukacita Yesus datang ke rumah Simon dan memberkatinya, dan ia sembuh. Digambarkan bahwa sesudah itu mertua Simon
Dia melayani Yesus sebagaimana seorang ibu dalam rumah tangga ketika tamunya datang. Ada sukacita karena kehadiran Yesus. Maka kita pun juga, kalau kita ingin merasakan sukacita, mari kita menghadirkan Yesus dalam langkah-langkah dan kehidupan kita. Tapi lalu kita katakan, waduh banyak masalah, semrawut, biarlah. Bersama dengan Maria yang membuka simpul, kita datang kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak hanya satu pilih bulu, ya, tetapi dia membiarkan begitu banyak orang datang dan tentu saja minta izin kepada Petrus yang punya rumah untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu kesembuhan baik jasmani maupun rohani. Sehingga orang berbondong-bondong dan digambarkan di dalam Injil tadi, mereka antri di depan pintu Petrus. Maka kalau kita suatu hari pergi ke Holy Land, kita akan pergi ke sana, ke tempat di mana Petrus dulu tinggal dan kini menjadi sebuah gereja. Untuk berdoa, untuk mengingatkan bagaimana Yesus menyembuhkan kita sebagai orang-orang yang berdosa dengan berkat-Nya dan pengampunannya, penyembuhan rohani dan jasmani. Dan pekerjaan itu sampai hari ini masih berlangsung. Bukan hanya pada saat Yesus hidup secara jasmani sebagai Yesus yang lahir di Bethlehem, tapi hari ini pun juga Yesus masih hadir di tengah-tengah kita. Maka percaya bahwa kita pun juga bisa mempunyai pengalaman seperti mereka, para murid Yesus yang mengalami proses penyembuhan di dalam hidup. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.